Setiap hari tahanan ini bangun dan mencoba melarikan diri lagi dari penjara. Kali ini dia ingin menyelinap keluar dari kamp konsentrasi dengan bersembunyi di dahan-dahan pohon. Tapi saat truk pengangkut dahan pohon berhenti di depan gerbang sebelum keluar, petugas Jerman datang memeriksa dengan garpu rumput, yang membuat tahanan tidak berani diam lagi. Rencana pelarian sang tahanan gagal lagi. Sang petugas tidak lengah dan melanjutkan pencariannya. Lalu si tahanan bersiul. Sekelompok besar tahanan yang melarikan diri dari penjara muncul satu demi satu. Petugas di sebelahnya sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Pada dasarnya, semua tahanan di sini. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri lebih dari 5 kali. Dan tahanan itu masih berencana melarikan diri. Si tahanan di sisi lain mulai bergerak di dekat pagar kawat berduri. Aku melihat Mike berpura-pura mengambil bola bisbol, lalu berjingkat-jingkat di dekat tembok pagar. Para penjaga di menara penjaga melihatnya, dan menembak Mike seperti hujan. Mike sangat ketakutan sehingga dia segera mengangkat kedua tangannya, untuk menunjukkan bahwa dia tidak berniat melarikan diri dari penjara. Akhirnya keduanya dikurung di ruangan hitam kecil sebagai hukuman. Cara melarikan diri yang kikuk seperti itu tidak mungkin berhasil. Kenapa keduanya terus mencoba? Ternyata ada rencana yang lebih besar di balik ini. Mereka tidak berhenti melarikan diri dari penjara setiap hari, agar penjaga biasakan diri dengan kekacauan mereka. Para tahanan yang dipimpin oleh Mike telah diputuskan sejak lama. Mereka berencana melarikan diri untuk 250 orang sekaligus. Mereka berencana untuk menggali terowongan melalui hutan di luar penjara. Pertama, mereka memecahkan pipa air untuk menarik perhatian penjaga Jerman. Ketika kerumunan berkumpul, mereka diam-diam menurunkan bagian-bagian dari truk. Kemudian dirangkai menjadi batangan besi sederhana di dalam penjara. Lalu mereka pindah ke dapur, buka lantai bawah dapur. Itu digali bersamaan dengan cangkul di luar. Lebih bijaksana lagi, mereka bahkan mengatur untuk menggali terowongan kedua pada waktu yang sama, agar jika satu orang ditemukan, yang lain masih bisa kabur. Pertama, mereka menyiapkan lempengan batu dengan ukuran yang sama dengan saluran pembuangan di penjara. Segera mereka mulai menggali. Tapi para penjaga datang untuk memeriksa mereka sebelum pekerjaan dimulai. Tahanan yang menjaga di pintu buru-buru membunyikan alarm. Tahanan yang sedang menggali menerima sinyal, segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Setelah keluar, dia gunakan lempengan batu untuk menutupi pintu masuk terowongan. Kemudian dikuatkan dengan semen. Akhirnya, tuangkan seember air ke dalamnya yang terlihat seperti selokan. Ketika sipir datang, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dengan cara ini rencana pelarian para tahanan berjalan sangat lancar. Namun segera muncul masalah baru. Itulah tanah yang telah digali, kemana mereka akan membuangnya? Karena tanah yang digali keluar dari tanah dan tanah di luar memiliki perbedaan warnanya. Ketika semuanya khawatir, ada bocah datang dengan sebuah rencana. Itulah menyembunyikan tanah di kaki celana, lalu tuangkannya keluar sementara penjaga Jerman tidak memperhatikan. Akhirnya campur dengan tanah di luar dengan penggaruk tanah. Si sipir tidak menemukannya. Bahkan kepala sipir pun datang untuk mengecek, tapi tidak ada hasil. Ketika semua orang berpikir itu akan cepat, mereka dapat menggali terowongan dan keluar dari sini. Kecelakaan tak terduga terjadi. Terowongan itu runtuh. Para tahanan sedang menggali terowongan bawah tanah. Namun, karena terowongan tidak memiliki sistem pendukung, keruntuhan segera terjadi. Para tahanan mendengar gerakan itu dan bergegas menyelamatkan orang-orang yang terkubur. Untuk memecahkan masalah longsoran di dalam gua, para tahanan telah memindahkan beberapa papan. Apakah itu di langit-langit atau di belakang kabinet? Bahkan papan tempat tidur pun digunakan. Setelah diperbaiki dengan papan kayu, seluruh terowongan menjadi lebih kuat. Tahanan juga menggunakan troli kecil untuk melewatinya dengan cepat. Ketika terowongan digali lebih dalam, oksigen bawah tanah semakin menipis. Para tahanan mulai pusing dan lemas. Sesaat sebelum terus menggalinya, jadi teman sekamar mulai membuat perangkat ventilasi untuk mereka. Pertama, dia menggunakan beberapa papan yang dibuang. Buat kotak ventilasi kain.
Lalu buka tabung yang sudah jadi. Hubungkan mereka satu persatu untuk membuat pipa ventilasi. Melihat bahwa terowongan hampir selesai, semua orang mulai merencanakan apa yang harus dilakukan setelah melarikan diri. Untuk mencapai Amerika Serikat mereka harus memiliki kartu turis di Jerman. Jadi mereka mencuri dokumen keimigrasian. Mike berpura-pura memberikan hadiah kepada sipir. Dia berdesakan dan diam-diam mencuri dompet sang sipir. Lalu serahkan dokumen ke satu orang di penjara, agar dia menyalinnya untuk semua orang. Dan untuk melarikan diri dengan lebih mudah, mereka memanfaatkan kesempatan untuk belajar bahasa lokal. Untuk menghindari interogasi dari tentara Jerman setelah melarikan diri dan dianggap kurang pengetahuan, sang penjahit di penjara memberikan kepada semua orang pakaian untuk dipakai setelah melarikan diri. Jaket rompi semuanya sudah siap. Terowongan akan segera dibuka oleh para tahanan. Hari itu adalah hari kemerdekaan Amerika. Tahanan-tahanan itu membuat anggur kentang, lalu berkumpul di alun-alun untuk merayakan hari nasional. Ini akan menjadi hari terakhir mereka di sini. Tiba-tiba sipir mengambil kesempatan saat mereka tidak ada di ruangan, melakukan pemeriksaan di sel mereka. Tidak ada yang menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi salah satu tentara Jerman tidak sengaja menumpahkan segelas air ke lantai. Dia lihat airnya cepat meresap. Ketahui bahwa kamp konsentrasi dirancang untuk mencegah pelarian, sehingga lantainya selalu dilapisi semen tebal, jadi tak meresap air. Sipir buru-buru melaporkan temuan ini ke kepala kamp. Kemudian petugas memanggil 2 orang untuk datang dan membereskan perabotannya. Angkat beberapa lantai semen yang kendur, sehingga mengungkapkan terowongan yang digali para tahanan. Suasana gembira di alun-alun pun langsung pecah. Tentara Jerman mengirim sejumlah besar penjaga dan segera mengepung sel. Sang prajurit yang kabur awalnya merasa kejadian ini tidak bisa diterima. Jadi dia bergegas ke pagar dan mencoba memanjat keluar. Akhirnya dia ditembak mati oleh tentara Jerman di menara penjaga. Semuanya merasa kasihan. Tapi untungnya mereka telah memperkirakan sebelumnya bahwa tentara Jerman akan mengetahuinya. Jadi mereka menggali terowongan kedua sebagai cadangan. Sekarang, tinggal sehari lagi di sini adalah ambil resiko lagi. Semuanya memutuskan untuk pergi malam itu. Tahanan-tahanan di kamp konsentrasi Jerman aksi bersama-sama di malam hari. Hindari lampu dan menyelinap ke kamar mandi. Ini jalan keluar yang mereka persiapkan sebelumnya. Semuanya melihat bahwa waktunya sudah matang. Siap buka layar terakhir. Para tentara berencana menggali terowongan ke dalam hutan. Melihat tanah berumput di atas, rasa percaya diri mereka meningkat pesat. Tapi saat menjulurkan kepala keluar, mereka baru tahu mereka salah menghitung jarak. Gua mereka masih jauh dari hutan sejarak pendek lagi. Tapi sekarang mereka tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam. Terowongan pertama mereka sudah ditemukan oleh Jerman. Jika terowongan ini juga ditemukan, mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi mereka memutuskan untuk masuk. Mike bertanggung jawab sebagai orang pertama. Dia membawa tali ke dalam hutan. Sejak itu bersembunyi di hutan dan mengamati pergerakan para penjaga. Dia akan menarik tali untuk menunjukkan keamanan saat sipir tidak menyadarinya. Dengan gitu, mereka keluar dari terowongan dan bersembunyi di hutan satu persatu. Segera setelah itu, terjadi pemadaman listrik di kamp konsentrasi. Sorotan eksternal juga padam. Semua orang tahu ini kesempatan baik. Jadi mereka berebut keluar terowongan. Dalam sekejap puluhan tahanan kabur dari penjara. Namun listrik segera dikembalikan ke kamp konsentrasi. Para tahanan hanya bisa melambat. Namun kali ini seorang tahanan tersandung karena tergesa-gesa, yang menarik perhatian tentara Jerman. Mereka memegang senter dan mencari. Untungnya, tahanan yang jatuh melarikan diri ke hutan tepat waktu. Orang Jerman tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika dia hendak pergi, seorang tahanan di bawah karena tidak sabar menunggu. Dia memanjat tanpa menunggu orang di atas menarik talinya. Akhirnya mengakibatkan tabrakan langsung dengan orang Jerman. Orang-orang di hutan segera kabur. Rencana melarikan diri lainnya juga gagal.
Pada hari kedua prajurit Jerman menghitung tahanan yang tersisa. Menemukan bahwa 76 tahanan melarikan diri tadi malam. Petugas Jerman mencibir. Sepertinya dia tidak akan membiarkan kelompok tahanan itu kabur. Tahanan-tahanan yang sudah kabur sempat bersama sejarak, lalu mereka putus. Beberapa orang memilih untuk pergi dengan air. Beberapa orang memilih sarana transportasi yang lebih nyaman. Bahkan ada yang mencuri pesawat Jerman. Karena mereka pilot. Dan pasukan Jerman di sini juga mengikuti. Sedikit petunjuk untuk memulai investigasi. Segera kemudian, yang kabur sudah ditemukan. Sejumlah dari mereka telah dikirim kembali ke penjara. Beberapa lainnya terbunuh dalam pelarian. Mike bertemu para gerilyawan dan diselamatkan. Ada 2 orang kabur dengan perahu. Mereka menaiki perahu lalu menemui kapal kargo dan juga berhasil kabur. 3 orang ditangkap oleh Jerman. Sekelompok orang lainnya dibawa dengan truk oleh tentara Jerman. Mereka temukan tempat terbuka dan tembak sekelompok orang itu hingga tewas di tempat. Akhirnya hanya 23 penyintas yang kembali ke kamp konsentrasi. Kisah pelarian para tahanan perang berakhir di sini.